Ada pertengkaran antara kepala daerah dengan Menteri Keuangan. Yang paling mencuat itu kan ada semacam pertukaran atau perdebatan atau pertengkaran data nih antara beberapa kepala daerah yang diawali oleh Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Katakanlah sebuah hal yang memang sudah terjadi. Ada beberapa daerah-daerah pemekaran kita ini, baik provinsi, kabupaten, kota, itu dimekarkan bukan karena memang mereka sudah siap untuk dimekarkan secara kemampuan, tetapi karena lebih dominan pada kepentingan politik, ya kan? Mitigasinya, menurut hemat saya, pertama tentu bahwa adanya pertengkaran ini antara Purbaya dengan kepala daerah yang diawali oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ini kan harus ambil hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Mesti harus terlembaga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penggunaan, ketersediaan dan penggunaan fiskal, baik fiskal pusat maupun fiskal daerah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Pemirsa, ini saya ada di UBL Fakultas Hukum S1. Sebelumnya kita di Pasca, kali ini kita mencoba di S1. Nah, ada tulisan kemarin baru diterbitkan oleh radar.com, tulisan Pak Dr. Wendy Melpa, Fiskal Daerah, Cerita, Fakta, dan Dilema. Ini kenapa juga jadi penting, karena banyak pertentangan yang juga bisa berdampak politik antara Purbaya dengan KDM. Persepsinya beda-beda. Tapi atas pembukaan itu menguak lagi soal transfer ke daerah ini, kok uangnya nggak dipakai, terus kok uangnya ada yang dideposito, yang dulu secara umum tidak terdengar oleh masyarakat secara umum ya. Nah, akhirnya menguak soal itu. Yang dulu juga pernah ada tunjangan atau sertifikasi guru bisa 3 bulan tidak ditransfer ke para pegawainya karena digunakan dulu oleh pemerintah daerah. Tapi kalau sekarang ada transfer langsung. Pak Wendy, nah di tulisan Pak Wendy ini seperti apa sih pendapat Pak Wendy tentang transfer keuangan daerah itu? Baik, terima kasih Bang Ferdi atas kunjungannya ke kampus kita ini. Atas apa yang kami tuangkan pada artikel itu menyoroti atau meng-highlight perkembangan yang ada secara nasional maupun juga keterlibatan daerah yang cukup kuat berkaitan dengan soal pembatasan atau pengurangan transfer keuangan daerah. Dan dari situ terus kemudian menghadirkan sebuah kunjungan dari para gubernur se-Indonesia. Tercatat ada 18 gubernur yang sengaja mendatangi berdialog dengan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya nih. Mereka menyatakan secara terbuka keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat, ceki kebijakan Menteri Keuangan dengan pemotongan transfer keuangan daerah atau TKD itu yang berkisar angkanya antara 20-30% daerah provinsi, bahkan lebih besar lagi untuk daerah kabupaten dan kota. Nah, ini sebuah fenomena bahwa para kepala daerah ini semacam mendapatkan shock terapi, kaget dengan kebijakan ini karena sebelumnya tidak pernah mereka duga, tidak pernah mereka perkirakan. Di samping memang beban anggaran pemerintah daerah ini kan semakin besar dengan hadirnya
pegawai baru atau SN yang melalui jalur PPK. P3K ya. Ya, P3K itu, PPK itu. Nah, terus kemudian juga para kepala-kepala daerah ini adalah kepala daerah hasil pemilu serentak 2024 yang baru beberapa bulan yang lalu dilantik. Dan tentu mereka ini punya beban janji politik pada saat mereka pencalonannya. Nah, dengan kondisi keuangan yang seperti ini, mereka hampir dikatakan mengalami apa yang disebut dengan fiscal shock. Jadi kaget, kemudian tidak menduga, dan memprediksi merealisasikan janji politiknya agak kesulitan karena keterbatasan anggaran, khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur. Nah, tetapi juga kemudian Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan mewakili pemerintah pusat dalam hal kaitan dengan bidang ini justru bukan memberikan kemudahan untuk memberikan atau mengurangi atau menunda pemotongan itu. Justru dia memberikan sebuah treatment gitu ya, treatment supaya kepada daerah itu lebih baiklah tata kelola fiskalnya. Jadi jangan sampai ada penundaan pembayaran, kemudian ada silpa yang besar, kemudian yang lebih apalagi lagi menjadi sorotan publik ini, menurut data perbankan atau bank sentral itu ada 234 triliun uang pemerintah daerah itu yang disimpan di bank-bank itu kan. Nah, ini menjadi sebuah trigger juga bagi Pak Purbaya untuk melakukan treatment dalam tanda kutip itu, membina para kepala daerah untuk supaya uang Pemda ini jangan disimpan, jangan ditunda, jangan dijadikan silpa, tapi digunakan sebagai upaya atau alat untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, secara demokrasi fiskal, saya melihat ini hal yang baik ya. Ada pertengkaran antara kepala daerah dengan Menteri Keuangan. Yang paling mencuat itu kan ada semacam pertukaran atau perdebatan atau pertengkaran data nih antara beberapa kepala daerah yang diawali oleh Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, dengan mengecek langsung ke bank. Dan Pak Purbaya dengan sumber data dari Bank Sentral itu juga bertahan dengan angka itu. Nah, ini satu hal yang menarik dan baik bagi perkembangan demokrasi fiskal apabila diletakkan dalam tatanan untuk mengidentifikasi masalah dan sekaligus kita mencarikan mitigasinya seperti apa gitu kan. Jadi ini baik-baik saja gitu loh. Nah, oleh karena itu publik juga mengikuti ini dan kita juga sebagai akademisi ikut mengikuti ini dan mencoba untuk memberikan pikiran-pikiran kira-kira alternatif mitigasinya seperti apa terhadap masalah-masalah yang kita temukan berkaitan dengan fiskal daerah ini. Bung Wendy, sebelumnya kan kita pernah dialog juga soal transfer keuangan daerah ini saat Sri Mulyani, saat Pak Presiden Prabowo menekankan efisiensi dengan dari 900 triliun turun menjadi 600 ya, kurang lebih 30%. Ya. Tapi di situ tidak ada treatment oleh Sri Mulyani. Jadi kepala daerah ini juga tidak dikumpulkan juga ya. Nah, Sri Mulyani dengan Purbaya agak beda, bukan agak beda, memang beda. Purbaya mengumpulkan itu, menjelaskan seperti itu, kemudian membuka ke publik. Nah, di situ ditemukan perbedaan antara Bank Sentral dengan apa yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi. Kemudian saling cross check, bagus cross checknya. Ini belum selesai cross check ini sampai apakah benar kemarin pernah didepositokan, apakah ini dimainkan ada bunganya.
yang diambil untuk kepentingan pribadi. Ada kemungkinan seperti itu kan ya. Ya. Nah, yang berikutnya beda lagi pendapat dengan Ibu Shirley dari Maluku Utara ya. Maluku Utara juga dia drop luar biasa, tapi dia tidak terlalu mempersoalkan, dengan dia ada cara lain mungkin ya. Terus beda lagi dengan Riau. Riau seperti iri hati, kesal karena pendapatan dia luar biasa di sana, tetapi transfer keuangan daerahnya menurut dia sangat kecil gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini seperti apa sih menyikapinya Pak Wendy, karena adanya kecemburuan ini kan bisa menyebabkan perbedaan politik nantinya, bukan soal transfernya, perbedaan politik nanti bisa orang mau merdeka sendiri atau diprioritaskan gitu. Gimana Pak? Ya, jadi gini, kan soal fiskal daerah ini kan termasuk dalam desentralisasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, menurut data dari Departemen Dalam Negeri dirilis pada bulan September yang lalu, dikatakan bahwa 80% dari keseluruhan daerah-daerah seluruh Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu masih sangat mengandalkan atau tergantung dengan transfer keuangan daerah. Nah, tentu secara normatif terus kemudian pemerintah pusat melakukan treatment atau pembinaan kepada daerah dengan cara harusnya daerah lebih inisiatif untuk menggali sumber-sumber penerimaan atau pendapatan dalam rangka untuk mengatasi kekurangan pembiayaan akibat adanya kebijakan pemotongan TKD ini. Tentu ini bukan hal yang mudah karena memang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang dibagi pada daerah provinsi, kabupaten, kota ini juga punya beragam potensi, beragam keterbatasan. Jadi tidak sama nih bahwa Seperti tulisan ini ya, adil tidak harus sama. ya. Jadi memang daerah-daerah kita ini ada yang memang surplus seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, itu mereka masuk kategori yang fiskalnya kuat. Tapi juga jumlahnya tidak banyak nih Bang Ferdi. Baik itu yang provinsi maupun kabupaten kota itu hanya diperkirakan tidak lebih dari 20%. Yang 80%-nya fiskal daerahnya itu lemah. Jadi ditandai dengan sumber pendapatan daerahnya masih kecil. Jadi memang kita runut ke belakang Bang Ferdi. Jadi katakanlah sebuah hal yang memang sudah terjadi, ada beberapa daerah-daerah pemekaran kita ini, baik provinsi, kabupaten, kota, itu dimekarkan bukan karena memang mereka sudah siap untuk dimekarkan secara kemampuan, tetapi karena lebih dominan pada kepentingan politik. Ya kan, ada terjadi Janji-janji politik. janji politik, koalisi antara elit politik daerah dengan elit politik pusat. Terjadilah pemekaran-pemekaran daerah yang seperti sekarang ini. Tapi ternyata pemekaran daerah itu tidak diikuti dengan kemampuan daerahnya. Dan terbukti bahwa daerah-daerah ini 80% masih sangat tergantung dengan transfer keuangan pusat TKD, keuangan daerah. Nah, tetapi juga secara normatif dipersilahkan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru. Ini juga tidak gampang realisasinya, Bang Ferdi, karena juga nggak boleh ugal-ugalan itu ya? Iya, karena potensinya kan juga terbatas, kemampuannya terbatas, potensi ekonominya terbatas. Jadi jangan sampai justru dengan diberikan kesempatan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru, justru pemerintah daerah ya dalam tanda kutip ugal-ugalan mencari sumber pendapatan baru itu dengan meningkatkan misalnya PBB. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Pati, ya masyarakatnya bereaksi, berunjuk rasa sehingga menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan, kan ini menjadi sebuah langkah yang kontraproduktif. Nah, oleh karena itu mitigasinya menurut hemat saya, pertama tentu bahwa adanya pertengkaran ini antara Purbaya dengan kepala daerah
yang diawali oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ini kan harus kita ambil hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Mesti harus terlembaga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penggunaan ketersediaan dan penggunaan fiskal, baik fiskal pusat maupun fiskal daerah. Yang kedua, ada keterbukaan program. Jadi program-program mana saja yang akan dibiayai dan uang yang dari mana yang akan membiayai program-program itu. Jadi jangan sampai satu sisi keuangan daerah dipotong, tapi untuk membiayai program strategi nasional seperti MBG. Nah, yang jadi problem karena komunikasinya tidak terbuka sejak awal, daerah jadi seperti mengalami apa yang disebut dengan fiscal shock itu tadi. Jadi kaget dia nih, wah uang dipotong gini sementara kita harus mengeluarkan pembiayaan yang juga besar. Berarti koordinasi ini kan 3 institusi harusnya, kepala daerah, Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Itulah makanya Nggak bisa dua arah aja kan? ya Karena program. sebagaimana yang terjadi kan, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu kan membuat statement kepada publik secara terbuka tentang adanya temuan 234 triliun Yang belum uang digunakan. Pemda yang tersimpan di bank gitu. Ini data dari Bank Sentral. Kan akan lebih efektif data ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai ibu kandungnya pemerintah daerah untuk dilakukan pembinaan, dilakukan treatment, diberikan sanksi apabila mereka memang terbukti menyimpan uangnya di bank bukan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, kan gitu. Walaupun memang juga di era keterbukaan ini kan publik atau rakyat berhak tahu juga. Nah, jadi saya kira koordinasinya itu akan lebih efektif apabila dilakukan komunikasi yang tepat sasaran. Jadi Mendagri menyampaikan 3 institusi ya, Menteri Keuangan menyampaikan ke Mendagri, Mendagri memberikan treatment kepada kepala daerah dengan data yang tersaji dari Kementerian Keuangan. Yang itu yang pertama, Bang Ari. Jadi perlu koordinasi dan komunikasi yang terlembaga dengan baik. Yang kedua, dengan kondisi kemudian potensi situasi daerah yang tidak sama, tentu juga harus ada perlakuan yang tidak sama dengan daerah-daerah ini. Jadi kalau kita mengutip Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa keadilan itu diberikan kepada sesuai dengan porsinya. Kemudian Aristoteles dengan teori keadilan distributif itu juga melihat kepada bahwa pemberian itu tidak harus sama secara kuantitas, tetapi dilihat kontribusinya. Ini apa yang dimaksud dengan Pak Wendy di artikel ini, equality dan equity? Ya, kesamaan dan kesetaraan. Ya, harus ada kesamaan, kesetaraan, tapi tidak melihat kepada jumlahnya gitu. Tidak pada jumlahnya, tapi ketersediaan, kebutuhan dan potensinya gitu. Kalau daerah yang memang miskin, tidak punya potensi ekonomi, tidak punya sumber-sumber pendapatan lain, juga dikurangi dengan yang sama seperti daerah yang memiliki potensi ekonomi, kan ini tidak adil malah justru. Jadi keadilan itu bukan dilihat pada kuantitasnya, tetapi lebih kepada efektivitasnya gitu. Porsinya seperti apa. Nah, ini juga penting Bang Ferdi. Jadi nanti perlu dipertimbangkan berikutnya adalah bagaimana perlakuan fiskal daerah ini, apakah itu pemberiannya, apakah itu harus ada pengurangan atau pemotongannya dengan konsep apa yang disebut dengan fiskal daerah asimetris. Jadi melihat kepada kondisi daerah masing-masing berbeda gitu, perlakuan yang berbeda. Ini dalam rangka kita ya saling memberikan dukungan dan bantuan antara daerah yang punya potensi, daerah yang kurang potensinya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan juga mengurangi tekanan politik gitu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi dengan yang dilaporkan oleh Gubernur Riau ya, Riau, yang mengatakan bahwa potensinya besar tapi kok saya punya posisinya kecil nih, dikit. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan liar seperti ini kan perlu untuk dijawab secara yang bisa mempengaruhi masyarakat. Iya. Pernyataan seperti itu bisa mempengaruhi masyarakat yang akhirnya
membuat pilihan-pilihan yang merusak NKRI. Iya, itu jadi bisa menjadi trigger untuk apa namanya itu terjadinya hal yang tidak Perpecahan. kondusif, ya, Iya, tidak iya. kondusif gitu. Nah, Oke. yang tidak kalah pentingnya adalah juga berkaitan dengan regulasi soal fiskal pusat maupun daerah. Bang Ferdi, kalau saya lihat kondisi sekarang dengan regulasi yang ada, dengan kebijakan yang ada, ini pemerintah fiskal daerah ini tidak akan mampu bertahan untuk bisa membiayai kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu harus ada penyesuaian-penyesuaian regulasi yang Desain ulang. iya, yang adaptif sekaligus solutif dengan perkembangan. Tentu kan regulasi yang Adaptif ada dan sekarang, solutif. iya, Oke. adaptif dan solutif. Bagaimana regulasi yang ada ini bisa dijadikan sebagai landasan fiskal baik pusat maupun daerah atau kaitannya dengan pengucuran dana pusat kepada daerah yang sudah mengikuti perkembangan kontemporer saat ini. Jadi saya kira dengan mengutip apa yang disebut dalam teorinya Roscoe, Law as a Tool of Social Engineering, hukum sebagai alat atau cara untuk merekayasa perubahan sosial. Oleh karena itu perubahan sosial ini diawali dengan merubah regulasi, Meredesain. ya Desain meredesain, ulang. desain ulang apa namanya dan mendefinisikan ulang tentang fiskal pusat dan daerah serta yang tentu harapannya penggunaan fiskal ini sebagai pilar ekonomi negara mampu untuk menggerakkan ekonomi rakyat gitu. Oke. Jadi Menteri Keuangan ini kepala daerah akibat ada perbedaan seperti ini bisa ada timbul regulasi baru. Ya kan, regulasi baru di apa namanya ibunya ini adalah Kemendagri. Mendagri. Ya, Jadi yang adaptif dan solutif. Ya, adaptif dan solutif. Nah, terakhir kita ini karena kita di Lampung, ya saya dengar-dengar pendapatan asli daerah sampai di titik ini hampir akhir bulan Oktober itu sekitar 62%, ya. Dan belanja ini justru sudah 70%. Jadi sudah defisit. Kemarin ngobrol-ngobrol di Pemprov itu seperti itu. Nah, menurut Bung Wendy ini masih 2 bulan lagi. Dan kita sudah lihat potensi mereka kemarin yang dikejar dari PKB ya, pajak kendaraan bermotor yang ternyata tidak sesuai target. Adakah menurut Bung Wendy ini bisa tercapai dari potensi-potensi lain nih? Ya. Yang kira-kira di ini? Ya, Bang Ferdi, terima kasih. Saya koreksi sedikit barangkali ya. Menurut apa namanya literasi yang saya himpun, data fiskal daerah khusus Lampung ini antara ketersediaan dana dengan belanjanya itu selisih 1% saja. Oh, 1% ya? 1% Bukan saja. 8%? Ya, itu yang sudah dipublis oleh Kominfo melalui Instagramnya, itu yang saya ikuti begitu ya. Oke. Jadi sudah tipis nih, sudah tipis sekali. Jadi oleh karena itu tentu sektor pendapatan daerah ini harus lebih kerja keras nih. Kalau enggak nanti di akhir tahun kita akan kedodoran. Ya, nanti tinggal 2 bulan ini. Iya, akhir tahun nanti fiskal kita akan kedodoran. Jangan-jangan kita akhirnya punya hutang lagi dengan pihak ketiga nih, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita memaklumi kebijakan gubernur yang membuat statement kemungkinan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan diperpanjang sampai akhir tahun. Nah, inilah juga ininya apa namanya muaranya ke situ. Jadi dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru, saya kira gitu. Tapi kan itu di PKB ini kan penghapusan ya. Jadi yang bayar hanya setahun gitu. Apa nggak itu menjadi kecil? Apa ditekankan karena harus volumenya besar? Enggak, itu yang dihapuskan itu kan dendanya, Bung Adi. Dendanya. Kalau Pajak tahunannya katanya cuma bayar setahun. ya bayar setahun kan, dengan adanya treatment seperti itu kan penduduk warga masyarakat penduduk Lampung ini akan lebih bersemangat untuk membayar pajak ketimbang kalau misalnya
tidak ada kebijakan seperti itu, kebijakan seperti itu, akhirnya udahlah antar aja bayar pajak, akhirnya pendapatan daerahnya tidak masuk, Bang. Nah, itu kan salah satu pajak kendaraan bermotor. Ada lagi nggak yang menurut Bung Wendy kira-kira berpotensi juga, atau karena yang kemarin ini juga gencar ada soal tambang yang ilegal itu, nasional ya kemudian, tapi kan ada juga di Lampung gitu. Itu bisa potensi nggak sih masukin? Ya harusnya, PAD. apa namanya, pemerintah daerah membuka mata dan bekerja sama dengan stakeholder semuanya dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru yang memang regulasinya sesuai. Jadi tidak ada pelanggaran hukum di situ, terus kemudian itu bisa menjadikan sumber-sumber pendapatan baru. Ketimbang kalau misalnya dia tidak mengikuti regulasi, sudah melanggar, tidak mengikuti regulasi, juga tidak mendapat sumber pendapatan. Kan lebih baik hal yang sesuai dengan regulasinya, tetapi ada pemasukan untuk sumber pendapatan, termasuk dalam sektor pertambangan tadi tuh, Bang Ferdi. Oke, cukup apa ada lagi? Saya kira cukup, ya. Jadi. Pemirsa Gunsan Talk, kita sudah dengar dari pendapat dari Dr. Wendy Melpa soal fiskal daerah dan fiskal pusat, dan transfer keuangan daerah yang ada berbeda pendapat ya antara kepala daerah dan menteri keuangan, dan di Kemendagri juga. Beliau tadi mengatakan bahwa ini harus ada redesign, atau pemerintah daerah juga harus adaptif untuk mencari solusi, jadi lebih solutif. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ferdi.